Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan bagi pelajar di daerahnya. Setelah mengeluarkan kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer, gubernur yang kerap dikenal dengan KDM ini baru saja mengeluarkan aturan jam malam. Seperti yang tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat pada 23 Mei lalu. Pelajar dilarang berada di luar rumah mulai pukul 21 malam hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat. Hal itu dibuat untuk menekan angka kriminalitas, mencegah pelajar terlibat balap liar, mabuk-mabukan, hingga aksi begal. Aparat hingga kepala daerah dikerahkan untuk penegakan aturan tersebut. Sejumlah daerah yang mulai diberlakukan jam malam diantaranya Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan Depok. Tak hanya larangan jam malam, pelajar di Jawa Barat juga diatur untuk masuk sekolah pukul 6.30 pagi. Kebijakan yang harus diikuti mulai pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025-2026 yang jatuh pada Juli mendatang. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Retno Listiarti selaku pemerhati pendidikan dan anak. Kita langsung sapa. Selamat siang Bu Retno, Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Selamat siang, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas tentang kebijakan yang diluncurkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ada jam malam bagi anak-anak kita dari jam 9 malam hingga jam 4 subuh tidak boleh keluar, harus di rumah terus-menerus. Dan yang kedua adalah jam belajar di sekolah yang dimajukan lagi, yaitu pukul 6.30. Kita akan bahas satu persatu, saya mau mulai dari jam malam, yaitu jam 9 malam sampai jam 4 subuh, di mana anak-anak tidak boleh keluar rumah. Gimana tanggapan Bu Retno, apakah ini memang tepat untuk mendisiplinkan anak-anak kita tidak nakal begitu dalam tanda kutip, dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif, Bu Retno? Ya, pertama memang ini niatnya baik gitu ya, tapi kita jangan lupa bahwa kebijakan yang menyangkut anak itu sudah pernah belum ditanyakan kepada anaknya gitu. Jadi anak tuh harusnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu diberi partisipasi anak, haknya ada. Jadi ada kebijakan-kebijakan terkait mereka, itu harusnya mereka ditanya. Nah, berkaitan dengan jam malam misalnya, kan ini konteksnya adalah biar nggak ada tawuran malam hari, nggak ada nongkrong-nongkrong. Jadi pikirannya selalu hal yang negatif. Padahal banyak anak-anak ya yang justru di malam hari mereka masih beraktivitas di luar untuk kepentingan yang positif. Misalnya les ya, jadi banyak yang bimbel, kemudian les musik, terus juga kayak olahraga ya, misalnya basket, padel dan lain-lain itu dilakukan sama mereka itu pada malam. Nah, ini tentu saja tipologinya beda-beda. Misalnya anak-anak di pedesaan mungkin cocok ya. Misalnya jangan keluar jam 9 gitu misalnya. Tapi ketika anak-anak di perkotaan umumnya ini kan enggak gitu. Jadi kalau mereka kemudian memiliki jam malam, membatasi tadi, itu udah pernah belum ditanya ke anak-anaknya gitu ya. Yang kedua adalah eh, kita juga harus ngelihat anak-anak misalnya di perkotaan rumahnya kecil, sempit, di situ tempat tidur dalam satu ruang tuh untuk tidur, makan, masak. Dan itu anggota keluarganya banyak sehingga kalau tidur pun harus gantian. Nah, ini juga hal yang mungkin mereka itu nongkrong karena situasi rumahnya memang tidak nyaman. Jadi banyak hal sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana kemudian ini menjadi hal yang kemudian niatnya baik? Ya, tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya melihat ini kajiannya belum dilakukan. Kemudian anak-anak yang misalnya bekerja membantu orang tua ya, sekarang udah mulai dikecualikan. Sebelumnya kan nggak disebutkan. Banyak anak-anak itu misalnya tukang pecel lele atau pekerjaan lain, mereka bantuin orang tuanya di malam hari untuk mencari nafkah gitu ya, karena orang tuanya nggak bisa bayar orang gitu, sehingga anak-anaknya dikerahkan. Lalu tadi yang saya bilang les dan lain-lain. Jadi ini juga kemudian tidak sejalan misalnya Kang Deddy melarang guru ngasih PR gitu. Nah, padahal mungkin masuk ke di dalam rumah itu justru untuk belajar dan ngerjain PR gitu. Kenapa harus ngatur guru
punya PR atau enggak gitu. Itu kan kewenangan guru dan itu ada dilindungi dalam undang-undang guru dan dosen gitu. Jadi menurut saya ada yang melampaui kewenangan juga. Lalu diberi PR, guru pasti punya pertimbangan. Nah, hanya saja PR itu memang ada takarannya. Umpamanya untuk anak yang SD, TK nggak boleh kasih PR, SD itu kelas 1 sampai 3 itu sebaiknya tidak memiliki PR. Tapi kelas 4, 5, 6 punya PR hanya dikerjakannya tidak lebih dari 30 menit. Nah, lalu anak SMP, SMA, mereka kan beban pelajarannya lebih tinggi. Banyak hal juga nggak cukup di sekolah, sehingga kemudian gurunya memberi PR untuk memperdalam. Artinya itu ranahnya guru, kewenangannya guru gitu. Asalkan PR-nya itu punya tujuan baik. Dan PR itu kan harus selalu ngitung atau ngerjain apa. PR itu bisa aja dia dapat tugas karya sastra, suruh baca novel. Itu juga bagian dari PR gitu. Jadi nggak bisa juga ini kemudian misalnya ngelarang. Jadi pada saat anak-anak di dalam rumah nggak ngerjain PR gitu ya atau nggak belajar tadi ini maksud bagaimana gitu apakah diserahkan kepada orang tua aja gitu loh harusnya. Jadi bagaimana perilaku anak-anak di rumahnya biar diatur oleh orang tuanya. Nah, yang anak-anak nongkrong dan mengganggu ketertiban umum itu adalah cara untuk menertibkannya dan juga harus dicari sumber masalahnya kenapa mereka melakukan itu gitu. Itu sih ya pandangan saya gitu. Karena ini kan Jawa Barat luas loh, 32 kabupaten kota, tipologinya berbeda-beda, lalu semuanya diberlakukan jam malam yang sama. Baik. Jadi harus ada kajian yang lebih dalam lagi karena tipologi tiap daerah berbeda-beda dan harus ditanyakan langsung kepada anaknya. Sebetulnya apa yang kira-kira bisa membuat anak lebih baik? Karena sekali lagi tiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Mungkin keluarganya juga banyak yang masih kesulitan ekonomi sehingga anak juga harus ikut membantu orang tua bekerja ya. Belum lagi ada keluarga lain yang mungkin mengharuskan anaknya les sampai malam, bimbel ya. Karena saya juga teringat begitu ketika Bu Retno bilang anak-anak yang les pulang sekolah, saya pun juga merasakan hal yang sama ketika pulang sekolah sore hari jam 5, saya lanjut bimbel, kemudian les lagi musik dan lain-lain sehingga sampai rumah malam hari. Dan ketika mengikuti jam 9 harus di rumah, sepertinya agak sulit ya. Ini apakah artinya juga harus ada ruang diskusi juga antara kepala daerah, orang tua, dan sekolah agar ada frekuensi yang sama di sana sehingga kebijakan yang tepat bisa tercipta, Bu Retno? Ya, menurut saya begitu. Tadi ya misalnya gini, bagaimana cara bertanya ke anak? Sebenarnya gampang, bisa lewat Google Form. Lalu Dinas Pendidikan meminta seluruh kepala sekolah bikin pertanyaan kepada anak-anak atau dibikinin aja. Lalu masing-masing sekolah melakukan kajian gitu dari hasilnya. Jadi minta pendapat, misalnya tentang masuk jam 6 atau tentang tadi apa jam malam dan lain-lain. Tanyain aja gitu. Nanti di situ anak akan menjawab. Lalu bilang setuju atau tidak. Terus kalau tidak apa alasannya, kalau setuju apa alasannya, lalu suruh kasih ini apa ide lain gitu. Jadi apakah ada ide lain? Singkat aja, tapi itu bisa ditanyakan. Nah, dari situ sebenarnya Dinas Pendidikan bisa ngolah, baru kemudian itu menjadi bahan kebijakan. Jadi salah satu ciri kebijakan yang baik itu harus memiliki data atau kajian sebenarnya. Jadi ini kerap kali ya kalau kita nih yang apa sih apa praktisi gitu ya atau pemerhati seperti ini kerap kali kan dibilang omon-omon gitu ya, kemudian dikit-dikit kajian. Loh, kalau bikin kebijakan publik ya harus pakai kajian gitu. Nah, apalagi dengan wilayah yang sangat luas. Nah, itu tadi saya menarik juga tadi. Bagaimana dengan orang tua? Bisa ditanya lewat Google Form gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kok untuk menjadi yang lebih baik. Ini kan gini ya, udah nggak pakai kajian, tiba-tiba dilakukan, tiba-tiba dilaksanakan juga gitu. Nggak ada sosialisasi dulu, nggak ada uji coba dulu gitu. Tahu-tahu langsung saja dilaksanakan. Ini juga menurut saya bukan sesuatu yang bijak. Oke. Jangan terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah kebijakan apalagi belum diuji coba ya. Karena kita takut atau khawatir ke depannya malah akan ada dampak negatif. Oke, saya juga akan membahas tentang aturan jam sekolah yang dimajukan menjadi 6.30 pagi. Ini bukan hanya memberatkan anak-anak, karena orang tua juga harus lebih bangun pagi lagi, mungkin jam 3, jam 4 untuk menyiapkan
peralatan anak-anak sekolah, kemudian sarapannya, kemudian mengantarnya juga. Ini bagaimana Bu Retno melihat hal ini? Tapi kita akan bahas usai jeda ya, Bu Retno. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Retno Listiarti selaku pemerhati pendidikan dan anak. Bu Retno melanjutkan diskusi hangat kita. Setelah kita membahas aturan jam malam bagi pelajar di daerah Jawa Barat, kita melanjutkan diskusi tentang jam sekolah anak-anak di Jawa Barat yang dimajukan jadi 6.30 pagi. Ini tentu menjadi kabar yang mengagetkan bagi para murid ya, karena masuk jam 7 saja anak-anak SD terutama ini berat sekali untuk bangun dan pergi sekolah, apalagi jam 6.30. Dan orang tua juga pasti akan terbeban karena bangun harus lebih pagi, menyiapkan sarapan anak dan peralatan sekolahnya dan lain-lain. Kalau dari Bu Retno sendiri melihat kebijakan ini, sekolah yang dimajukan jam belajarnya dari jam setengah 7 pagi, seperti apa? Bagaimana Bu Retno? Iya, sebenarnya Indonesia itu kan rata-rata masuk pukul 7 ya. Sebenarnya pukul 7 aja itu udah terpagi di dunia gitu. Jadi negara-negara lain di dunia itu rata-rata sekolah tuh nggak jam 7 pagi gitu. Mereka rata-rata tuh 8 dan 8.30. Kenapa kemudian misalnya negara-negara Eropa gitu ya yang maju pendidikannya, yang anaknya juga kritis, cerdas gitu ya. Kemudian juga negara-negara termasuk Amerika. Kenapa mereka itu masuknya jam 8.30? Pakai kajian mereka. Jadi hasil kajian mereka ya, studi yang dilakukan, beberapa jurnal ilmiah itu kita bisa baca, itu ternyata mengatakan menunjukkan bahwa semakin siang sekolah malah semakin baik. Jadi anak-anak yang kemudian siang berangkat masuk sekolahnya itu ternyata punya daya konsentrasi yang lebih kuat dan punya performa akademik yang lebih baik. Nah, berarti ketika mereka memutuskan untuk masuk jam 8 dan 8.30, kemudian pulang jam 16 untuk SMA misalnya, itu karena memang kajiannya menunjukkan itu atau data dari berbagai riset selama bertahun-tahun itu menunjukkan itu. Nah, jadi kalau ngelihat Indonesia tetap pagi, dan kalau 6.30 apalagi waktu itu jam 6 kan sebenarnya Kang Dedinya bilang ya, 6.30 kemudian diralat gitu. Nah, 6.30 itu berarti kita terpagi di dunia, bahkan memecahkan rekor atas nama sendiri itu sebenarnya gitu ya. Jadi udah paling pagi sebenarnya. Nah, ini kemudian akan berdampak karena tadi kekurangan tidur. Kalau bagi saya sih gini ya, Indonesia ini kan matahari itu sepanjang tahun. Anak-anak kalau terlalu pagi masuk di dalam kelas di sekolah, dia itu jadi nggak kena sinar matahari. Sayang banget. Padahal sinar matahari ini bagus betul untuk anak-anak bagi pertumbuhan tulang anak. Lalu yang kedua, misalnya makan. Mungkin makan ini mungkin sempat, tapi terburu-buru. Nah, makan yang terburu-buru itu kan tidak baik juga dalam pencernaan kita. Kan harus dikunyah 32 kali, itu kata kesehatan. Nah, lalu kalau kemudian harus dicerna sebegitu, tapi ini belum segitu, sudah ketelan karena terburu-buru. Nah, ini tentu akan berdampak pada pencernaan anak-anak. Yang ketiga adalah, ini jam biologis tidur. Jadi kalau anak itu SD gitu ya, dari berbagai bacaan saya, kalau dia tuh TK dan SD, emang anak-anak ini tidurnya itu lebih cepat, kemudian bangun lebih pagi itu bisa. Tetapi kalau anak-anak remaja itu ada jam sirkadian namanya, yang mereka itu baru tidur benar-benar karena hormonnya justru dimunculkan itu pada jam itu, yaitu pukul 11 tuh rata-rata anak remaja. Itu beda juga dengan kita yang udah seumur ini gitu. Jadi ini justru mereka tidur lebih malam dan harusnya bangun lebih siang juga gitu. Tapi dengan tadi ya, jam belajar ini sebenarnya bagi seluruh Indonesia sih ya, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa ini ada sebuah kajian, ada banyak kajian ya yang menyatakan bahwa anak-anak ini seharusnya perkembangan otak mereka maksimal itu ketika mereka itu punya kecukupan tidur. Nah, kecukupan tidur itu tadi harusnya tidak berangkat
terlalu pagi atau tidak masuk sekolah terlalu pagi. Nah, agar tadi mereka bisa tidur lebih cukup, yang kedua bisa makan lebih nyaman, yang ketiga bisa kena sinar matahari gitu ya. Dan ketika masuk sekolah mereka jauh lebih siap, lebih konsentrasi dan performa akademiknya jauh lebih baik. Dan itu sekali lagi adalah hasil riset. Jadi menurut saya ya ini mengingatkan kita semua juga nih kebijakan sekolah pagi di Indonesia apakah juga sudah tepat. Nah, 6.30 itu terlalu pagi. Nah, Jakarta sebenarnya punya kebijakan 6.30, tapi Jakarta tuh karena mengurai kemacetan, ibu kota yang luar biasa, lalu menerapkan hal itu gitu. Dan bagi saya, apapun kebijakan, yang penting adalah dievaluasi. Jadi coba hubungkan dengan berbagai kajian tadi, evaluasi aja. Nah, termasuk nih ya kebijakan Jawa Barat ini gitu ya. Kenapa urgensinya? Nah, kalau di Jakarta, ini bedanya ya, Jakarta itu punya bus-bus sekolah dan punya Jaklingko yang anak tuh nggak perlu bayar, asal punya kartunya ngetap aja dan punya bis sekolah yang juga nggak bayar, lalu disediakan. Nah, bagaimana dengan Jawa Barat? Apakah di Dishub ini udah dihubung, apakah sudah duduk bersama nih Pak Gubernur, Dishub dan di Dinas Pendidikan? Mana wilayah-wilayah yang sulit angkot? Nah, apakah ini kemudian akan disiapkan bis-bis sekolah? Ya, karena ini kan soal keselamatan anak-anak di pagi hari. Lalu menurut saya lagi, ini penting juga karena ini kan nggak boleh naik kendaraan pribadi. Anak-anak ini harus naik angkot dan harus jalan kaki. Nah, berarti kalau masuknya lebih pagi, keburu-buru sekali kan mereka gitu. Jadi ini hal yang pagi harinya mereka udah stres di jalan duluan, udah orang tua juga udah stres bangunin. Jadi semua stres dan ketika belajar di 6:30 duduk dan mulai, kan mereka siap secara psikologi. Setelah paginya serba keburu-buru. Nah ini ya, jadi menurut saya kalau mau kepentingan terbaik bagi anak dan mau tumbuh kembang anak Indonesia jauh lebih baik dan mau performa akademik anak-anak Indonesia lebih baik. Nah, menurut saya ini penting betul mengevaluasinya semua. Kenapa harus pagi-pagi dan bahkan terlalu pagi gitu ya. Ini apa urgensinya gitu. Karena semuanya bertentangan justru dengan semua studi ya yang menyatakan bahwa makin sekolah makin siang itu justru makin baik bagi tumbuh kembang anak. Oke, baik. Jadi ada banyak sekali dampak negatifnya ketika anak dipaksa untuk sekolah di pagi hari, tepat di 6.30 pagi ya. Kalau misalnya ini tetap dilaksanakan di 6.30, apakah seperti yang Bu Retno tadi sudah sebutkan ya, ini bisa efektif mendukung performa anak dalam belajar atau justru anak ya masih mengantuk, masih capek karena di perjalanan yang seperti Bu Retno katakan tadi ya. Dan apakah juga sebetulnya kebijakan ini sudah dievaluasi oleh organisasi tertentu seperti KPAI atau Kemen PPPA agar anak hak-haknya tidak dilanggar begitu Bu? Karena tumbuh kembang anak ini sangat penting sekali untuk masa depan bangsa kita. Ya, saya waktu masih jadi komisioner KPAI ya, waktu itu Gubernur NTT mengeluarkan kebijakan masuk jam 5 pagi gitu, terus dimundurin 5.30 pagi. Dengan kondisi NTT yang seperti itu, lalu diuji coba di kota Kupang waktu itu. Nah, kami waktu itu melakukan pengawasan dan betul-betul bersama Itjen Kemendikbudristek mau memantau. Dan ternyata nggak efektif, anak-anak itu ngantuk. Jadi yang harusnya belajar pada tidur gitu. Nah ini yang karena ngantuk sekali gitu ya, kekurangan tidur, mereka juga susah angkot di pagi itu nggak ada, jadi banyak yang jalan, berarti berangkat jauh lebih pagi. Nah ini yang menurut saya kan kemudian ketika dievaluasi akhirnya kebijakan itu diubah. Nah ini yang kita punya harapan, jadi kayak KPAI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang namanya Kemendikdasmen ya, kemudian KPPA, saya rasa harus duduk bersama. Mari lihat, baca kajian-kajian terkait gitu ya. Sebenarnya banyak sekali gitu, nggak harus kita berlangganan jurnal ilmiah. Karena sebenarnya itu bisa kita cari gitu ya di beberapa buku elektronik gitu. Nah, menurut saya ini penting banget untuk nyelamatin anak-anak Indonesia ya. Kalau kita berbicara assessment internasional terkait pendidikan, Indonesia itu kan performanya
PISA misalnya gitu ya, kita rendah dari 61 negara, misalnya kita urutan ke 60, kemudian juga dari banyak asesmen internasional yang lain. Nah, anak-anak Indonesia itu termasuk yang tidak memiliki kemampuan melakukan analisa loh yang baik. Nah, jadi ini artinya bukan sekedar kontribusi guru dari sekolah, tapi jangan-jangan ini berkontribusi kuat juga dengan tadi masuk terlalu pagi sehingga asupan gizi kurang, performa akademik menurun, konsentrasi juga menurun, tidak maksimal. Nah, mungkin itu gitu. Jadi menurut saya harusnya memang di Indonesia punya kajian dari dampak itu, karena tidak ada Baik. satupun kajian di dunia yang menunjukkan masuk lebih pagi lebih baik performa akademik anak tuh nggak ada. Yang ada Mhm. adalah masuk lebih siang, performa akademiknya lebih baik. Baik, jadi harus dikaji lebih dalam agar tidak berdampak buruk ya kebijakan ini untuk anak-anak bangsa kita, dan kita juga akan menyambut Indonesia Emas 2045. Untuk itu segala kebijakan untuk anak-anak kita perlu dikaji lebih dalam agar anak-anak kita tidak menderita di masa depan. Terima kasih Ibu Retno telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pemirsa, komunitas Gerakan Istiqomah Sedekah di Kota Medan menularkan aksi sosial lewat sedekah. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.